kabar Budiungu yang selalu selaras dalam semesta? Hai, kembali lagi bersama aku, Vi Ayu. Apa kabarmu hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke, di general reading kali ini aku bikin tema tentang siapa yang akan menikah denganmu gitu ya. Aku akan ngebaca karakternya dan juga gimana hubungan kalian saat ini terkini sama dia, dan juga gimana kisah pernikahan kalian. Oke, ini boleh ditonton untuk yang belum menikah dan untuk yang sudah menikah juga boleh. Tuh ya, mungkin yang sudah menikah mungkin ada hubungannya yang masih bertanya-tanya atau ya nanti yang kebaca mungkin suaminya dia sendiri atau istrinya dia sendiri. Oke, ini untuk part 1, 2, 3. 1, 2, 3. Seperti biasa, silakan kalian tutup mata kalian, berdoa dan memilih yang mana yang paling menarik kalian energinya. Part 1, 2, 3. Oke, kalau misalnya kalian mau butuh waktu lebih lama untuk memilih, silakan kalian pause videonya. Karena selanjutnya aku akan memasukkan tanda untuk yang masih belum bisa memilih, kayak ya untuk bantuan memilih aja, tapi usahakan untuk memilih dengan intuisi aja ya, daripada hanya tertarik dengan benda-benda yang aku perlihatkan di mata gitu. Oke? Nah, baik, aku sekarang masukin tandanya sekarang di pile nomor 1. Tada! Pile nomor 1 adalah bola biru ungu. Ya, ini Labrador. Oke, ini resinnya yang Labrador. Pile nomor 1. Pile nomor 2 ini Sodalite, warna biru, full biru. Oke, pile nomor 3 ini amethyst, pink, warna pink. Amethyst rose quartz. Oke, silahkan dipilih 1, 2, 3. Kalau kalian perlu waktu untuk memilih lebih lagi, kalian bisa pause videonya, dan yang sudah memilih silahkan lihat di kolom deskripsi untuk timestamp-nya. Dan kita ke pile nomor 1 dulu. Halo untuk kamu yang memilih pile nomor 1. Oke, siapa yang akan kamu nikahi? Yang memilih bola warna biru, gradasi ungu, gradasi bening. Oke, pile nomor 1, siapa yang akan kamu nikahi? Orang seperti apa dia? Oke, secara tanda jiwa dia itu orang yang sebagian besar hidupnya suka menganalisa, dan mungkin dia emang suka berpikir. Ya, ada keraguan juga dalam hidupnya. Ini sebagian besar ya, tidak selalu setiap hari dia ragu, setiap hari dia suka menganalisa, enggak. Tapi dia emang suka mencari suatu petunjuk. Mungkin dia juga tertarik pada angelic number. Dan ya, orang ini adalah tipe pemikir, orang yang cerdas, orang yang mau belajar, tetapi sepertinya dia tidak menuntaskan. Kalau misalnya dia belajar sesuatu, dia tidak menuntaskan pelajaran itu sampai akhir. Tuh. Oke, selanjutnya dia adalah orang yang romantis. Jika dia mencintai seseorang, dia akan bertanggung jawab. Dia kayak sekali mencintai seseorang, dia nggak akan main-main. Dia orang yang bisa menepati janjinya, namun dia itu ragu-ragu. Jadi kalau misalnya dia udah mengucap, pasti dia menepati. Tapi jika dia belum mengucap, dia tuh kayak masih ragu-ragu, masih mikir-mikir. Ini karena kartu utamanya itu tentang keraguan-raguan, tentang banyak menganalisa, banyak berpikir, tapi ujung-ujungnya mungkin hasil analisa atau pikirannya dia tuh tidak tersampaikan dengan baik kan? Tidak tersampaikan dengan baik. Mungkin dia emang suka banget sama kamu, dan saat ini kondisinya mungkin emang udah kenal ya kayaknya. Ya, mungkin emang di antara kalian itu udah ngeh, tapi masih sama-sama diam, kayak tidak. Mungkin dia juga ya emang nggak ada inisiatif untuk mengucapkan terlebih dahulu untuk menjalin hubungan lebih dalam lagi gitu, masih memendam rasa masing-masing gitu.
adanya ketidakjujuran atau ketidakbebasan untuk mengungkapkan ekspresi. Misalnya nih, dia emang suka banget sama kamu tapi dia tuh kayak mendam, aduh gitu, gimana cara bilangnya ya gitu. Terus dia itu orang yang, ini sisi negatifnya sih, dia orang yang boros tapi rezekinya ngalir aja. Jadi dia ada pemasukan tapi pengeluarannya banyak juga gitu. Kalau misalnya pengeluarannya di handle dengan baik, aku rasa akan bisa menjadi lebih naik lagi ya kehidupannya, lebih tajir, karena di sini rezekinya ngalir tapi dia itu boros. Terus nih Five of Automates ini juga emang kartu keraguan-raguan. Jadi emang pada dasarnya dia tuh banyak ragu. Kalau misalnya dia belum ada bilang apa-apa sama kamu tentang dia mencintai kamu ataupun tentang mengajak kamu ke jenjang pernikahan gitu ya, berarti dia emang cinta tapi kayak aduh ragu-ragu gitu. Jadi mungkin kamu perlu inisiatif juga untuk menyatakan terlebih dahulu itu, mau kamu define-nya feminim, mau kamu maskulin, tapi ya karena emang dari sisi dianya, pasangan yang atau orang yang akan kamu nikahi ini itu ragu-ragu gitu, orangnya yang dominan ragu-ragu. Oke. Kemudian koneksi kamu dan dia saat ini sedang sendiri-sendiri. Ini bisa sedang sendiri-sendiri atau memang sedang stuck pada suatu hal gitu. Nah, kalau misalnya sedang sendiri-sendiri berarti kalian belum kenal dong sama dia. Bisa juga emang stuck, dan yang kayak aku bilang tadi, stucknya itu kemungkinan besar adalah karena memang saling cinta tapi nggak ada ngomong gitu, jadi nggak berkembang tuh. Dan sebenarnya ini kartu jujurnya ini kartu orang yang sudah pernah menjalin hubungan, mungkin itu mantan ya, tapi sekarang kayak udah putus gitu, mungkin juga akan ada ceritanya untuk bersatu kembali. Nah, ini yang aku baca adalah koneksi kalian saat ini sama dia gitu. Intinya kalau misalnya kalian kenal orangnya, itu pun itu ada, kalau misalnya kalian ada ikatan, itu chemistry-nya kayak masih kurang, karena itu kurang komunikasi, kurang kejujuran juga, jadi kayak stuck gitu dalam hubungan yang stuck, padahal energinya bagus, energinya positif, dan secara sifat ya, emang dia tuh belum bisa untuk mengambil suatu komitmen gitu, dan dia ya kayak aku bilang tadi ragu-ragu, dia perlu waktu untuk memikirkan hubungan selanjutnya itu seperti apa gitu, perlu waktu untuk memutuskan. Kenapa dia begitu banyak berpikir nih, begitu banyak memilih untuk memutuskan, karena memang dia tahu dia perlu bertanggung jawab dengan kata-katanya dia. Jika dia sudah menyatakan kalau sama kamu misalnya dia akan menikahimu, berarti itu sungguh-sungguh dia memang benar-benar akan menikahi. Dia kayak nggak mau buang nggak mau omong kosong, nggak mau ngasih kalian harapan palsu gitu, makanya dia bersiap-siap dulu nih gitu. Tuh, dia orang yang penuh gairah juga, dia orang yang memang suka memanjakan orang lain, dia orang yang juga kalau nggak dia suka memanjakan orang lain, berarti dia suka dimanja sama orang lain. Dia tuh suka dalam hubungan intim ya, maksudnya hubungan yang dekat gitu, dia suka daripada hubungan yang banyak orang tapi tidak begitu dia kenal gitu. Dia lebih suka yang lebih intim gitu. Untuk kedepannya bagaimana hubungan kalian saat kalian menikah gitu, ini akan makin romantis, makin saling mencintai satu sama lain pasti, dan aku rasa bakal terus naik gitu chemistry-nya kalian berdua itu, kayak terus up aja. Terus ini tuh of cup, ini tuh lover, mungkin yang akan kalian nikah ini termasuk soulmate ya. Kebanyakan orang ini udah kalian kenal sih mungkin, tapi kayak komunikasinya aja yang agak kurang gitu. Terus di sini ada Nine of Swords. Jadi kalian dan dia itu kalau misalnya udah sama-sama mengarungi kehidupan, bersama-sama mengarungi dunia ini ya, itu kalian berorientasi pada masa depan. Selain emang karena dia itu tipe penganalisa, tipe memikir, tipe suka belajar, kamu juga mungkin emang tipe yang bisa diajak untuk bekerja sama untuk memikirkan tentang masa depan gitu. Kalian itu tidak
semata-mata memikirkan sesuatu di masa sekarang, tapi kalian itu sama-sama merencanakan dan juga melakukan, seperti ini melakukan hal-hal perencanaan kalian itu. Pemikir ya, hubungan kalian akan penuh dengan pemikiran kamu mungkin juga emang tipe pemikir, dia juga emang mungkin tipe pemikir. Jadi ini agak susah kalau misalnya nggak ada yang salah satu maju duluan untuk mengungkapkan perasaannya dengan jujur gitu. Kayak sama-sama mencintai tapi masih dalam pikiran ya, mikir aja gitu. Oke, terserah kamu sih mau nunggu atau mau bilang langsung sama dia gitu ya. Tapi emang ini lebih banyak orangnya emang udah dikenal. Dan kalau misalnya kamu emang sama sekali nggak berasa siapa ya gitu, ya mungkin emang belum datang aja untuk orangnya. Tapi ini pasti gimana ya, pasti akan romantis loh pernikahan kalian itu, langgeng sampai tua. Oke, aku ambil dari Oracle Love-nya untuk siapa yang akan kalian nikahi. Petunjuk kayaknya ya. Oke, untuk nomor 1. Oke, ini adalah zodiaknya mungkin Leo ya. Leo, dia suka, kalau ini kan banyak angin, banyak berpikir. Kalau Leo itu api, jadi angin sama api, mungkin dia orang yang memiliki ambisi dan orang yang bergeraknya cepat, berpikirnya juga cepat. Kalau misalnya dia udah bergerak cepat, siapa tahu juga emang dia ngomongnya itu berapi-api, ngomongnya bisa sangat percaya diri juga saat ngomong ya tentunya percaya diri karena dia sebelumnya udah memikirkan gitu. Meskipun dia kayak di awalnya banyak ragu-ragu, tapi emang kalau udah ngomong itu percaya diri gitu orangnya. Timur, jadi kemungkinan dia adalah orang yang ada timur. Selanjutnya belo, matanya belo. Ini ciri-ciri secara fisik ya, matanya belo. Tengkuk, ada sesuatu di tengkuknya, mungkin kayak aroma. Kalau cewek kan biasanya itu lebih tertarik pada aroma ya. Mungkin tengkuknya itu ada suatu hal yang khas di dia. Ideal, dia bisa dibilang tipe ideal kamu, atau dia akan berusaha menjadi tipe ideal kamu. Rambut panjang, berarti apakah dia mau perempuan ataupun laki-laki, ini rambutnya cenderung lurus dan juga panjang gitu. Atau dia emang suka memanjangkan rambut, bulunya lebat, bulu ini loh kayak kumis. Terus ini janggut juga bisa gitu, itu juga termasuk rambut bulu kayak gini mungkin ciri-cirinya dia ya, yang ini. Oke. Ada timur juga bisa Asia ya, bisa Cina, bisa atau adat ketimuran, atau dia di sini juga termasuk timur, di kita juga termasuk timur, berarti dia mungkin juga emang orang lokal gitu. Leo dan timur, mungkin kode warnanya dia itu merah dan emang orange sih ini kode warnanya. Jadi kode warna ini kayak antara yang dia sukai, dia yang sering dia pakai, atau saat kalian bertemu juga emang dia banyak menggunakan warna itu, atau saat itu dia menggunakan warna itu. Tapi sebenarnya kode warna merah dan oranye itu bisa diartikan sebagai passion. Dia orang yang elemennya api, elemennya api, cepat untuk bergerak, dan dia tegas sih, tegas dalam jika sudah mengungkapkan pikirannya, dia sudah bicara dia tegas. Oke. Jadi itu aja untuk kamu yang memilih panel nomor 1. Ini pembacaannya energinya sangat positif menurut aku, dan kalian akan langgeng sampai akhir. Oke, bagaimanapun kondisi kalian saat ini, tapi pada akhir di sini ada happy ending. Oke, terima kasih telah menonton. Bye bye.
Halo untuk kamu, orang yang memilih pile nomor 2, si sodalit yang warna biru. Oke, siapa yang akan kamu nikahi? Orang seperti apakah dia? Orang seperti apakah dia? Mari kita lihat tanda jiwanya. Kemungkinan besar yaitu twin flame, atau dia orangnya yang sifatnya bertolak belakang sama kamu, kepribadiannya bertolak belakang. Sun Moon ya, dia orang yang berusaha untuk menyeimbangkan juga dirinya dia sendiri. Di dalam dirinya ada energi maskulin dan feminim yang sama-sama besar. Dia saat ini sedang berusaha untuk bertumbuh atau mengembangkan dirinya sendiri. Selama hidupnya ini bukan terus-terusan, tapi kayak dia sering berada dalam kondisi itu gitu. Dia sering berada dalam kondisi dia harus menyeimbangkan energi divine maskulin dan divine feminimnya. Biasanya orang-orang yang seperti ini itu adalah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memiliki kemampuan emosional yang tinggi juga. Tapi kadang kalau misalnya dia lagi gak oke, itu bisa kebawa angin, kayak berpindah-pindah, galau gitu, moody gitu, dia juga bisa seperti itu. Dan warnanya itu oranye. Dia orang yang penuh passion, orang yang berambisi, dan ya dia sering emang berada dalam kondisi dia harus memilih sesuatu di antara pilihan-pilihan yang sama-sama ia sukai, kayak gitu. Seringkali dia berusaha untuk menyatukan kedua hal yang dia pilih, karena dia agak susah memilih, itu dijadikan satu. Dan kadang dia bisa, kadang dia tidak, tapi lebih seringnya itu untuk saat ini dia perlu lebih banyak lagi untuk belajar dan mengendalikan dirinya sendiri. Oke, bagaimana karakternya dia? Dia adalah orang yang tahu potensi dia, tahu ambisinya dia apa, dan dia orang yang mampu untuk menganalisa, masuk ke dalam potensinya dia, ambisinya dia, jadi dianalisa gitu ya. Tapi ini dalam satu waktu banyak gitu, makanya dia emang perlu memilih. Nah, dia perlu menganalisa dan memilih tentang jalan hidupnya tuh yang mana, apa yang dia mau fokusin kayak gitu. Kehidupannya dia banyak memilih sih. Mungkin dia emang karena banyak, selain emang banyak keinginan, dia juga memiliki energi untuk melakukan berbagai hal dalam satu waktu gitu. Jadi karena passionnya dia orang yang giat bekerja. Tapi sisi negatifnya adalah dia itu orang yang kalau misalnya udah memilih, meskipun dia membuat banyak pilihan gitu, dari banyak pilihan dia memilih salah satu atau dua, dia tuh sampai pertengahan dia berhenti gitu, jadi kayak stuck. Habis itu dia entah dia tinggalin, entah dia langsung ke hal yang lain gitu, pokoknya ada stuck di jalannya dia gitu. Setelah dia memilih, terus ada stuck, berhenti lagi, dia memilih hal-hal yang lain gitu. Jadi emang kayak berubah-ubah gitu loh dia kondisinya. Nah, di sisi lain dia bijaksana. Oke, ini mungkin emang orang yang spiritualis dan dia emang bijaksana. Dia memiliki yang kayak tadi aku bilang, kemampuan mengontrol emosional yang sebenarnya baik, tapi emang kadang goyah aja gitu. Terus ini kemampuan spiritualnya dia, tidak semua dia bisa kayak menggunakannya di kehidupan nyata. Nih kayak ada menggunakan di kehidupan yang di sebelah sana aja gitu, maksudnya sebagai bentuk energi aja, tapi agak susah untuk direalisasikan itu. The High Priestess-nya bagus, energinya oke, tapi dia tuh kayak dia tuh ada mendownload sesuatu, dia tahu tentang potensi dirinya dia mencoba untuk berkembang di sana, tapi karena dalam satu waktu banyak potensi yang datang sekaligus, dia bingung memilih, tapi akhirnya dia bisa untuk memilih, tapi pada ujung-ujungnya dia lebih cepat bosan juga, jadi akhirnya dia berpindah fokus gitu. Dia orang yang suka berpindah-pindah fokusnya, bukan berpindah-pindah rumah. Ini kalau berpindah-pindah rumah sih kurang ya, atau belum terlihat atau pindah-pindah rumah. Oke, masih dirahasiakan kalau untuk
energi dominannya dia. Ini kan aku ada pengen ngebaca energi dominannya dia juga apa, maksudnya entah itu zodiaknya dia seperti apa gitu, apa zodiaknya. Tapi di sini untuk sementara itu masih dirahasiakan. Dan juga dia itu sedang berjuang. Oh, ini masa-masa hidupnya dia sekarang adalah sedang melakukan atau sedang memilih dimana dia emang pengen fokusnya tuh di mana gitu. Karena yang tadi aku bilang, dia tuh banyak potensi sampai dia bingung mau pilih yang mana gitu. Nah, emang dia perlu memilih lah salah satu. Ya, dia hubungan kamu dan dia kebanyakan dari kamu yang memilih pel nomor 2 ini adalah dia orang baru, dan ini adalah cinta yang baru atau cinta yang bersemi dengan energi yang baru gitu. Jadi ada energi baru di sini di hubungan kalian. Oke, akan jadi seperti apa hubungan kalian ke depannya ketika sudah menikah? Ini kan aku ngereadingnya siapa yang akan menikahi kamu ya. Akan jadi seperti apa hubungan kalian berdua? Ini karena terus-terusan hubungan cinta kalian itu bersemi kayak pasangan baru gitu. Mungkin juga emang kalaupun kalian sudah menjalin ikatan, itu tuh romantisnya nggak hilang gitu. Ada cinta yang baru. Kalian ada beberapa yang udah kenal, tapi ada beberapa yang masih ragu-ragu atau belum kenal juga ada. Energi yang lebih fresh. Kebanyakan dari kalian emang sudah kenal orang ini siapa. Oke, selanjutnya kehidupan rumah tangga kalian itu seperti apa ya? Ini akan jadi penuh berkah, penuh semangat, karena memang dia orangnya dinamis ya, dia banyak belajar, dia mengembangkan dirinya dia, dan dia otomatis membawa dia dan juga keluarganya, itu kamu dan mungkin anak-anakmu juga gitu, menjadi orang yang optimis. Dia juga memancarkan energi yang positif, dan di dalam lingkungan keluarga kamu akan terpancar energi yang positif sehingga kalian itu sehat. Kalian secara pikiran kalian itu bagus, ya bijaksana, bisa saling percaya satu sama lain, jujur, dan juga bagaikan pesan ya. Ini kartu yang menurut aku sih paling positif gitu. Apalagi di sini ada High Priestess, jadi memang kalian akan mengarungi hubungan yang penuh positif, dan juga peningkatan selain hubungan ya, tapi juga ada peningkatan secara spiritual gitu, secara energi spiritual. Masih banyak rahasia di antara hidup kalian, misalnya diri kamu dan juga diri dia gitu, masih banyak ada rahasia. Cuma ini nggak perlu dibuka terus-terusan gitu, malah akan jadi capek kalau misalnya banyak ngebuka, karena ini kan ya, makanya dia sendiri juga perlu banyak memilih. Yang tadi aku bilang, perlu banyak memilih, perlu banyak belajar, energinya dia masih perlu ditebalin lagi gitu. Ini masih perlu banyak berjuang ya satu sama lain. Hubungan kalian ini dari past life ya, kemungkinan besar ada twin flame memang di sini, dan beberapa soulmate, tapi kebanyakan twin flame yang memilih ini, dan hubungan yang penuh berkah. Kalian satu sama lain saling terkoneksi, mungkin kalian juga bisa intuisi kalian sama-sama kuat, jadi dia kenapa-napa kamu akan merasa, dan kalau kamu kenapa-napa dia juga akan merasakannya gitu. Nah, untuk secara ekonomi di sini, kalau misalnya kalian udah seimbang di desan, udah saling memancarkan energi positif satu sama lain, ekonomi ini baik, dan bahkan kalian bisa membagikan apa yang kalian punya ke orang lain gitu, tanpa ada beban di kalian gitu. Nah, ini sama-sama berkembang sih, sama-sama bijaksana satu sama lain. Terus ya, ini kayak yang aku bilang tadi, ada chemistry yang terus-terusan terbentuk gitu ya, kalian itu romantis hubungannya satu sama lain. Dan ini ada Eight of Pentacles, yang dimana baik dari kamu ataupun juga dari dia sama-sama berusaha untuk merajut hubungan yang baik terus menerus gitu, berusaha saling mengerti, berusaha saling
terkait atau terhubung terus menerus kalian. Oke. Jadi ini kalau ngebacain tentang bagaimana pernikahan kalian langgeng sini, langgeng dan juga bahkan penuh keberkahan gitu, dilimpahi baik dari segi ekonomi, dari segi kesehatan, dari segi kepercayaan juga satu sama lain tuh, rumah tangga yang hangat. Oke. Nah, untuk kalian yang memilih file nomor 2, aku akan membuka dari Oracle yang Love, tentang petunjuk apalagi yang mungkin bisa didengar atau perlu kalian dengar. Orang yang memilih file nomor 2, orang yang memilih file nomor 2 tentang orang yang akan ia nikahi. Oke, orang yang akan ia nikahi. Bahu mungkin ada sesuatu yang menarik di bahunya dia. Bisnis, satu sama lain. Apa dia ngomong bisnis ya? Ntar ya, aku buka-buka semua dulu. Mungkin ini apa namanya, kan ini satu-satu kata, mungkin ada yang berhubungan. Introvert, dia orang yang introvert. Be introvert. Dada, bahu dan dada. Kepala, bahu, dada, kepala. Kecerdasan dia, lutut. Wow, kekuatannya banyak ya. Sembarangan. Oke, jadi gini, aku tahu nih. Ya, dia orang yang introvert, secara kepribadian dominan dia introvert, dan dia itu orang yang banyak memiliki sama sih yang tadi aku bilang sih, orang yang banyak memiliki potensi, dan potensinya itu berbagai macam gitu. Jadi bahu maksudnya itu dia mampu untuk bertanggung jawab gitu, terus maksudnya itu mengambil tanggung jawab lebih juga bisa, bahkan mungkin dia bakal kecapean karena mengambil tanggung jawab lebih. Terus ada kepala, ya berarti dia itu orang yang emang pintar ya, secara dia emang perlu untuk menyeimbangkan dirinya dia ya, yang define maskulin dan feminin dalam dirinya dia sendiri. Terus ada dada, berarti dia orang yang sabar. Ngelus-ngelus dada, orang yang sabar, orang yang ada ngebawa energi healing juga, mungkin karena the high priestess dan kemampuan dia di energi positif ini secara otomatis akan membawa energi healing. Lutut, dia orang yang menghargai orang lain, menghargai pendapat orang lain, dan juga orang yang kuat gitu, kuat dalam berjalan gitu ya. Terus di sini ada bisnis, dia orang yang oke di bisnis, dan juga emang kalian berdua akan melakukan suatu bisnis bersama. Ada keberkahan atau juga emang keberhasilan di dalam bisnis kalian. Hanya saja tantangannya itu adalah mampu atau tidaknya kalian bertahan di satu hal itu. Jika kalian sudah menentukan gini ya, jadi kan emang tantangan itu menentukan dan bertahan gitu. Biasanya sembarangan, biasanya kayak ngambil ini aja, mencoba ini aja, tapi ujung-ujungnya tuh stuck terus ditinggal gitu tuh. Oke, jadi itu aja untuk kalian yang memilih file nomor 2 tentang siapa yang akan kalian nikahi dan seperti apa juga kisah pernikahan kalian. Oke, terima kasih telah menonton, bye bye. Halo untuk kalian yang memilih file nomor 3, siapa yang akan kalian nikahi, seperti apa juga kisah kalian dan koneksi kalian saat ini itu apa. Oke, aku akan membaca dulu dari karakter mereka, tanda jiwa mereka. Ada muncul kartu kematian pertama-tama, dan ini juga kebalik. Oke, aku akan jujur nih ya, mohon maaf sebelumnya kalau misalnya ada kata-kata yang menyinggung. Dia orang yang agak susah belajar, dia orang yang kayak ada stuck di suatu tempat gitu, dan kemungkinan juga emang egois. Orang yang gak tahu tentang kesehatannya ini. Beberapa dari dia itu ada yang kesehatannya agak kurang, tapi ini lebih ke pembacaan yang kayak dia tuh bebal gitu loh. Dia belajar tapi dia tuh ada ujian-ujian kehidupan gitu, tapi dia agak susah dalam belajarnya gitu. Oke.
Di sisi lain dia adalah orang yang pemberani. Nah, belajar dan pemberani mungkin agak gerasa gerusu. Maksudnya kurang belajar dan pemberani, tapi mungkin agak gerasa gerusu ya. Terus dia itu orang yang percaya diri, dia percaya sama kata-katanya sendiri dan juga tentang dirinya dia sendiri. Dia mau untuk berjuang dan dia tuh kayak pioner yang lebih, tapi gini, kurang persiapan dianya sendiri tuh. Meskipun dia memiliki keberanian, tapi bukan berarti dia memiliki persiapan yang oke gitu. Dia sudah banyak, mungkin ya usianya tuh udah lumayan dewasa ya dibanding kalian gitu. Atau kalau misalnya emang dia itu bukan orang yang lebih tua daripada kalian, intinya adalah dia memiliki kehidupan yang panjang, yang maksudnya perjalanan hidup yang banyak gitu loh, ada pengalaman yang banyak. Nah, emang dia tuh secara dianya sendiri, secara individu ini emang dia perlu banyak belajar dan akhirnya dia menemukan berbagai hal, kemampuannya dia, skillnya dia yang udah dia kumpulkan selama hidup ini, sehingga dia saat ini memiliki berbagai tongkat. Kayak misalnya dia tuh memiliki berbagai keahlian gitu, meskipun dia mengalami masa-masa sulit pada awal-awalnya gitu ya. Dan mungkin sifat yang gak hilang itu sifat yang egoisnya dia itu gak hilang. Dia suka dipuji, tapi kalau misalnya ditanya dia arogan atau enggak, mungkin emang beberapa ada yang arogan, tapi ini sebisa mungkin dia ada usaha untuk dia menghargai orang lain juga. Selain dia fokus terhadap ambisinya, pekerjaannya, dan juga hal-hal yang dia ingin jalani ya, perjuangkan, dia juga orang yang suka untuk bersantai, dan juga dia nggak bisa kaku nih dalam pekerjaan pun. Dia nggak bisa atau nggak mau berada dalam kondisi yang kaku. Atau juga emang kalau adat istiadat dia nggak terlalu gimana sama adat. Spesifik 1-2 orang ada yang memegang teguh adat istiadat gitu, tapi kebanyakan dari mereka itu yang lebih lebih enjoy gitu loh untuk jalanin hidupnya. Kayak yang tadi aku bilang, agak sembarangan gitu, agak sembrono, karena kayak kurang persiapan tapi maju-maju aja deh gitu. Karena dia happy aja, dia kayak yang penting happy, langsung dia percaya dirinya dia gede gitu. Terus dia orang yang penyayang. Sebenarnya dia orang yang sekali-sekali tuh pengen istirahat gitu, tapi dia tuh kayak karena ambisinya dia terus berjuang gitu, dia terus melakukan berbagai hal. Ini ada kesenangan di masa kanak-kanak ya. Dia suka kesederhanaan, meskipun dia sudah memiliki banyak pengalaman, tapi yang paling dia suka itu kesederhanaan gitu. Oke. Dia orang yang pintar dalam berkomunikasi. Dia kemungkinan zodiaknya itu Gemini dan elemen api dan angin. Hampir mirip ya kayak nomor 1, api dan angin. Jadi ini orang yang memiliki ambisi dan juga hidup dalam pergerakan yang dinamis. Kemungkinan juga emang hidupnya di kota. Dan dia perlu lebih memperhatikan kesehatannya dia. Dia orang yang spiritualis ya. Terbuka sudah. Kenapa kartu tanda jiwa ini aku buka sih untuk tanda jiwa ya. Kebuka sudah kenapa kartu tanda jiwanya itu adalah kartu Anubis atau kayak Dewi Kematian. Karena dia memang orang yang peka terhadap hal-hal itu, tapi karena kartunya kebalik, kemungkinan besar belum terlalu bisa ia kendalikan, atau belum up dengan oke gitu. Terus di sini dia orang yang jika dia itu kayak ya usaha yang penting adalah coba gitu. Terus dia itu pasrah bagaimanapun hasilnya, ternyata dia berhasil gitu untuk
pada akhir-akhirnya, pada ujung-ujungnya dia berhasil. Dia bukan orang yang gampang menyerah, tapi dia tuh lebih ke kayak dia berusaha tapi dia pasrah bagaimanapun itu hasilnya gitu. Ini orang yang bijaksana sih, seharusnya sih orang yang cukup cukup stabil. Hanya sisi negatifnya itu mungkin agak arogan, agak egois gitu. Nah, mengenai hubungan kamu dengan dia, kemungkinan kalian emang udah kenal dan udah ada koneksi, baik itu kalian memang sudah menikah, baik itu kalian sudah bersama-sama ya, atau menjalin koneksi. Tetapi di sini ada putus, ada perceraian, ada ya pokoknya ini kalian udah kenal tapi udah gimana gitu ya, nggak begitu oke lagi untuk hubungan kalian. Kalaupun nggak putus ataupun nggak bercerai seperti itu, di sini lebih ke dari energi perasaan, berarti energi perasaan yang ikatan kalian itu makin lemah gitu. Terus dalam hubungan pernikahan pun kalian di sini perlu banyak-banyak bersabar, banyak-banyak menunggu, banyak-banyak belajar ya. Kayak yang tadi pertama aku bilang, dia itu tipe yang perlu dikasih tahu berkali-kali, perlu belajar berkali-kali gitu. Makanya perlu sabar dan mengulang berkali-kali gitu, belajar berkali-kali. Untuk pasangannya ya perlu sabar ya. Oke. Sini selanjutnya konflik. Ya mungkin emang hubungan kalian itu banyak diwarnai konflik karena ini menguji kesabaran kayak yang tadi aku bilang, dan konflik-konflik ini juga akan kadang-kadang orang itu muak ya ini sama konflik. Jadi kayak ingin melihat peluang yang lain gitu, peluang di luar dirinya dia. Dan di sini sebenarnya kalau misalnya satu sama lain mau sabar itu bisa-bisa aja langgeng, tapi tergantung kisah hidup kalian kan pasti beda-beda. Nah, kalau misalnya emang udah nggak bisa sabar dan emang terus konflik, ya sudah gitu. Ini ada meninggalkan sih, mungkin ada yang merantau, ada yang berpisah dengan dia, ada yang kandas gitu kayak hubungannya. Mohon maaf sebelumnya, ini bukan maksud aku untuk nyumpahin kalian benar-benar seperti itu, enggak. Tapi yang namanya hubungan dengan dua orang itu pasti perlu keputusan dari satu pihak dan satu pihak yang lain, dan itu dijadikan satu gitu, tidak bisa hanya sepihak gitu ya. Ya dalam hubungan tetap aja pilihan kalian apakah itu bertahan atau tidak gitu, tidak bisa hanya satu pihak. Tapi jujur aja di sini ada saran, lihat yang lebih luas gitu. Jika kalian ingin hubungan bertahan itu perlu sabar yang banyak sabar dan lihat yang lebih luas. Tapi kalau misalnya kalian ini orang yang single, orang yang emang belum pernah menikah atau belum pernah menjalin hubungan dengan orang lain, kemungkinan ini energinya dari ke masa depan kalian gitu. Jadi perlu banyak-banyak sabar, banyak-banyak belajar gitu untuk dalam pernikahan kalian juga, untuk persiapan, karena dia ya orangnya yang seperti saya sudah bacakan tadi. Oke, sekarang aku akan baca dari Oracle untuk petunjuk-petunjuk untuk orang yang akan dinikahi oleh orang yang memilih file nomor 3. Itu seperti apa petunjuk yang boleh didengar, yang perlu didengar. Wah, boleh dengar atau perlu didengar? Oke. Oh, jatuh satu. Ya, satu lagi. Maskulin, kemungkinan besar banyak diantara berpisah. Oke, jadi kemungkinan besar banyak yang menonton ini adalah cewek ya. Jadi muncul maskulin. Kuning itu ini dia. Terus jodoh, ya emang jodoh. Jadi gini, kenapa di sini ada berpisah tapi ada jodoh? Berarti emang ada pelajaran kehidupan. Dan yang namanya jodoh itu juga termasuk pilihan, bukan hanya saklek ngikut takdir gitu ya. Kalian bisa memilih Libra, masih elemen angin, jadi mungkin Gemini, mungkin Libra juga. Kiri
kiri ya, ini ya. Oke, karmic. Oke, emang hubungan kalian karmic relationship itu. Terus humoris. Oke, dia emang orang yang pintar untuk berkomunikasi, orang yang humoris. Ya, Libra juga termasuk elemen angin. Dia orang yang bergerak cepat, tapi yang kayak tadi aku bilang agak sembarangan gitu ya, perlu banyak belajar. Pelajaran belum selesai, tapi dia udah terburu-buru untuk bergerak ke langkah yang lain gitu. Jadi dia agak, dalam perjalanan kehidupannya dia juga banyak mengalami kegelapan gitu, banyak mengalami hal-hal yang cobaannya berat gitu, konflik kayak begitu. Terus nah ini maskulin. Oke, mungkin dia lebih maskulin daripada kamu. Oke, dan ini tentang jodoh, dan ini juga ada berpisah. Oke, aku akan menjelaskan ini biar nggak salah paham kalian, kenapa kok jodoh tapi kok berpisah gitu. Jadi gini, dalam kehidupan manusia itu yang namanya jodoh itu jadi jodoh ketika kita sama-sama emang menetapkan pilihan sama dia, dan dia juga menetapkan pilihan gitu sama kita. Terus mau kamu, kalau misalnya kamu kekeh, kamu nggak milih dia gitu, kamu kekeh gitu nggak milih dia, itu agak susah juga gitu. Emang pada awalnya itu jodoh, tapi yang namanya jodoh karmik itu memang perlu sabar-sabar. Dan jika pelajarannya sudah selesai, yang namanya hubungan suami istri pun juga dalam kehidupan selalu belajar. Selalu itu adalah perjalanan hidup masing-masing ya, selalu dipenuhi dengan pelajaran di individu masing-masing satu sama lain. Ketika pelajaran itu sudah selesai, ketika karmik itu sudah selesai, bukan tidak mungkin meskipun pada awalnya kita berjodoh, tapi karena sudah selesai ya udah kita perlu berpisah gitu. Tapi ini aku tidak mengklaim bahwa ini akan mutlak terjadi seperti itu. Jika kalian ingat, dalam pernikahan itu ada dua sisi yang perlu bekerja sama untuk saling bahu membahu satu sama lain gitu ya. Dan ya kalau misalnya kalian bisa bekerja sama, kenapa harus berpisah gitu. Jadi ini hanya energi, kemungkinan besar kalian berpisah, tapi kalian bisa untuk menjadikannya harmonis, bisa, dan itu tergantung dari pilihan kalian gitu. Oke, energi nggak pernah saklek. Yang namanya energi pasti bisa kalian ubah-ubah gitu. Yang namanya apalagi pembacaan tarot ataupun juga emang ramalan kedepannya itu ada. Kalau misalnya ramalannya negatif, bukan untuk ditakutin atau gimana, tapi untuk waspada aja gitu. Oh, ada kelemahan di sini, berarti ini apa sarannya gitu. Berarti emang harus sabar, harus banyak-banyak belajar juga gitu, untuk jaga kesehatan juga. Emang konflik, dan emang sadari bahwa ada pelajaran di sana gitu. Oke, jadi itu aja untuk kalian yang memilih file nomor 3 tentang siapa yang akan kamu nikahi dan tentang seperti apa pernikahan kalian nanti. Oke, dan hubungan kalian saat ini. Oke, itu aja. Terima kasih telah menonton. Bye bye.